Ratusan massa yang berdemo di depan pabrik PT Krakatau Posko di Kota Cilegon adu mulut dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan perusahaan. Warga menduga pabrik tersebut melakukan manipulasi pajak bumi dan bangunan, serta kejahatan lingkungan maupun ekspor barang bekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Saiful Ihsan. Tentu ini kembalinya kita di acara podcast tentang bagaimana konsolidasi pemikiran terutama dengan tokoh-tokoh yang ada di negara ini, terutama di Provinsi Banten ya. Kali ini kita bersama Ketua Umum PBL Hariah, Pak Haji Ali Mujahidin. Selamat siang Pak Haji. Assalamualaikum, selamat siang. Sehat Pak Haji ya? Alhamdulillah sehat. Tentang beberapa poin Pak Haji terkait rame-rame, tentu kita memahami bahwa Banten khususnya Cilegon sebagai kota industri sering bergejolak antara masyarakat, pemerintah dan industri, sehingga memang ada beberapa poin yang perlu diutarakan untuk dikonsolidasikan melalui pikiran dan disampaikan melalui halayak umum, sehingga keterbukaan informasi itu menjadi bagian dari demokrasi negara kita Pak Haji. Ya. Kemarin rame-rame nih Pak Haji tentang aksi khususnya di Krakatau Posko ya. Apa sih yang menyebabkan aksi demonstrasi itu muncul dan mencuat Pak Haji? Yang utamanya adalah tentang keadilan. Ya. Jadi investasi atas nama apapun, gitu kan, di negara ini semua diatur oleh undang-undang ya, yang berlaku, ya, terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 itu pasal 3 tentang investasi, di mana di situ diatur bahwa ada yang namanya asas dengan prinsip investasi, keadilan, keseimbangan, kemudian akuntabilitas, ya, transformasi teknologi dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah panduan dan rule of the game bagi investasi di Indonesia. Nah, terkait dengan Krakatau Posko, isunya ini sudah mungkin masyarakat luas tahu ya, bahwa di Krakatau Posko itu kan merupakan perusahaan pengelola joint venture ya. Pengelola joint venture, patungan usaha saham Krakatau Steel dengan Krakatau Posko dengan Posko Korea yang masing-masing sahamnya sudah 50%. Nah, tapi ini pada kenyataannya bahwa selama Krakatau Posko itu berdiri, yang mengelola saham KS dengan Posko itu tidak pernah memberikan keuntungan dividen kepada Krakatau Steel, yang tentunya implikasinya tidak diraihnya keuntungan oleh negara ya, dari saham PT Krakatau Steel itu. Nah, sehingga buat apa investasi kalau tidak menguntungkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu sebabnya apa? Jadi sebabnya itu diduga karena banyaknya praktek warung dalam toko. Apa itu warung dalam toko? Itu perusahaan-perusahaan warga Korea, oknum ya. Oknum warga Korea, saya katakan oknum kenapa? Karena tidak semua, tapi ada oknum-oknum warga Korea yang membangun diduga membangun sebuah konspirasi, ya, konspirasi untuk menguasai dan mencengkram potensi bisnis, ekonomi dan usaha itu di Krakatau Posko, dari mulai bahan baku, operasional produksi sampai kepada penjualan, itu diduga hampir semuanya didominasi oleh para oknum-oknum pengusaha Korea itu, yang sesungguhnya perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh oknum Korea yang saya sebut diduga rasis itu bukan anak perusahaan Posko, tidak ada hubungannya dengan Posko Family. Kalau selama ini disebut oleh masyarakat Posko Family itu cuma casing saja sebetulnya, tapi sebetulnya mereka itu bukan anak perusahaan Posko, bukan anak perusahaan Krakatau Steel, bukan grup Krakatau Steel, bahkan bukan anak perusahaan Krakatau Posko, jadi tidak ada hubungannya dengan GV. Yang jadi aneh kemudian, kenapa para oknum Korea itu yang kemudian bercokol dan mencengkram usaha di Krakatau Posko? Nah, sementara diskriminasi terhadap pengusaha daerah itu begitu besar. Ya. Contohnya begini, ada pengusaha daerah diberi kesempatan tapi harganya harga tulang. Ya, mereka berstatus ya harga tulang itu pada dagingnya lah. Gitu.
Kemudian masih bertahan mereka dengan harga tulang, diturunkan lagi kontraknya, nilai harganya. Mereka masih bertahan, dicari salahnya. Nah kemudian setelah salahnya ketemu, ya akhirnya diganti lagi oleh perusahaan-perusahaan oknum Korea itu. Jadi ada semacam diskriminasi yang saya kira ini bersifat rasis yang dilakukan oleh para oknum, saya katakan sekali lagi oknum, ya, Korea karena sudah semuanya, yang ini terindikasi itu merugikan Krakatau Posko selama puluhan tahun ini. Sehingga wajar kalau kemudian Krakatau Posko mengakui gila dan sebagainya. Yang kontrol ini siapa? Gitu. Yang melakukan pengawasan terhadap ini siapa? Ya kan gitu. Nah jadi saya kira joint venture atau investasi apapun itu secara prinsip harus memberikan manfaat dan keuntungan terhadap bangsa dan negara. Ya tidak boleh dinikmati oleh segelintir para oknum rasis Korea atau para oknum Korea yang diduga rasis yang selama ini melakukan diskriminasi, kemudian juga membangun konspirasi ya di dalam bisnis, usaha dan ekonomi di Krakatau Posko. Ya. Dalam artian Krakatau Posko ini banyak oknum-oknum Korea yang memang hari ini bercokol ya. Dalam kapitalisasi ekonomi khususnya di Krakatau Posko, sehingga memang masyarakat khususnya di lingkungan wilayah sekitar itu minim tersentuh oleh Krakatau Posko gitu Pak Haji. Ya banyak orang yang 200 meter jarak rumah di Krakatau Posko mau usaha susah, dapat informasi akses usaha susah. Tapi para oknum Korea itu punya perusahaan, bahkan ada yang alamat usahanya bukan direct sikit ya. Saya sebut itu ada head office, ada set office. Kalau set office itu kan kantor di lapangan. Tapi ini head office-nya, kantornya itu di atas lahan dan bangunan Krakatau Posko. Ya, dan itu statusnya pinjam pakai atau apa istilahnya, tapi yang jelas ini apa ini Krakatau Posko itu kan bukan kawasan industri, sehingga tidak boleh itu menyewakan gitu kan atau menjual lahan kemudian digunakan oleh pihak lain. Ya, mereka bukan kawasan industri atau perusahaan properti gitu. Jadi saya kira ini sebuah karpet merah buat para oknum rasis Korea yang tentu difasilitasi oleh konspirasi di dalam Krakatau Posko itu. Ya, tapi menarik bicara tentang nasionalisasi industri. Ya. Apa yang menjadi titik untuk berpikir bahwa Krakatau Posko harus dinasionalisasi? Ya, pertama Krakatau Steel sebagai pemegang saham tidak diuntungkan. Oh ya. Itu satu. Anak-anak perusahaan Krakatau Steel juga tidak begitu diuntungkan. Ya, kemudian pengusaha daerah juga tidak diuntungkan. Ada pajak yang diduga dimanipulasi, pajak PBB dimanipulasi. Kemudian ada selundupan yang disinyalir selundupan itu merupakan barang bekas atau barang rongsok, ya, yang itu diduga juga merugikan keuangan negara. KS nggak dapat untung, masyarakat tidak diuntungkan, negara tidak diuntungkan. Terus buat apa investasi di sana? Ya, sebaiknya dinasionalisasi saja untuk sekalian kedaulatan budget nasional kita. Kemarin akhir-akhir ini kan ketemu ya kalau tidak salah dengan salah satu MPR RI Pak Haji. Iya. Boleh sepil-sepil nggak Pak Haji bahasa kekinian itu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang legislatif dalam hal ini tuh? Yang pertama kita sampaikan dulu ya persoalannya kepada Ketua MPR ya, karena beliau juga kebetulan dapilnya kan dari Banten ya. Jadi kita sampaikan dulu persoalan secara objektif dan kita siap untuk dikonfirmasi ya, kemudian kita juga siap untuk dikonfrontir terhadap persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Pertama bahwa KS sudah pernah dapat untung, kemudian KS sudah dapat untung, negara juga dirugikan ya, diduga karena ada manipulasi pajak, ada penyelundupan mesin skin pasmil yang hampir 10,8 juta US dan itu masih banyak. Ya, disinyalir mesin-mesin yang merupakan bagian selundupan, termasuk yang ada di vendor-vendor Krakatau Posko yang milik perusahaannya milik warga Korea itu masih banyak, sedang kita inventarisir. Nah, kemudian sekarang kalau sudah nggak diuntungkan, nah kita lihat lagi. Kalau nggak salah investasi Krakatau Posko itu kan dulu sekitar 70 triliun, Pak. Nah, nilai aset KS itu, nilai KS investasi itu dalam patungan itu tanah dalam bentuk tanah sekitar 360 hektar. Dan kalau 360 hektar sekarang, harga sekarang dikalikan 3 juta, itu sudah 108 triliun. Artinya sudah lebih besar. Nah, ini kan tanah sebagai komponen investasi itu benda yang tidak bergerak, yang nilai investasinya naik.
Nah, sementara investasi Krakatau Posko Korea itu kan dalam bentuk EPC, Engineering Procurement Construction sampai operasional, yang diperkirakan 70 triliun. Yang harusnya angkanya saham KS sekarang itu jauh lebih besar daripada saham Posko Korea. Kenapa? Yang namanya EPC itu ada penurunan, Pak. Ada namanya defisiasi kan, penurunan nilai aset. Nah, sementara tanah itu berkenaikan nilai aset. Ya, kalau sekarang 3 juta saja, dikalikan, kan gitu ya, dikalikan jumlah luas tanah dengan harga 3 juta itu sudah 108 triliun. Artinya harusnya saham KS lebih besar. Nah, itulah maksudnya peluang untuk menasionalisasikan Krakatau Posko itu banyak dasar-dasar hukumnya yang bisa dilakukan. Tinggal persoalannya goodwill-nya mau apa tidak. Mau membela kepentingan bangsa kita atau tidak, atau hanya untuk menginginkan kepentingan segelintir orang saja, para oknum Korea dan ya mungkin oknum-oknum yang bermain di situ lah. Toh bermain juga paling 1 sendok teh di antara segoro lautan kan gitu tuh. Ya mereka mungkin ada yang main cuma 1 sendok teh tapi sudah merasa saya harus pasang badan, jaga badan buat Krakatau Posko gitu kan. Padahal 1 sendok teh itu dari segoro samudra, segoro lautan gitu kan. Nah ini saya kira perlu adanya sebuah keadilan, keseimbangan ya dalam kerjasama joint venture di Krakatau Posko itu. Nah, saya bacakan terkait sejarahnya Pak Ji. Lembaga Pendidikan Ponpes Al-Haryah itu sendiri pada 1977 dikabul. Demi kepentingan negara dan kemajuan masyarakat setempat merelakan pindah dari masih di Cilegon tapi dipindahkan dari area sekarang itu area di Posko itu ya Pak Ji. Ya, ini kan rentetan Pak sebetulnya. Ya, Krakatau Posko ini adalah implikasi dulu dibangunnya Krakatau Steel. Krakatau Steel itu kan pelopor dibangun industri di Cilegon. Kemudian dari Krakatau Steel itu lahir industri petrokimia, ya, industri hulu lainnya, sampai kemudian sekarang berkembang ke Krakatau Posko. Nah, pengorbanan masyarakat itu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan segelintir. Nah, ya warga asing, oknum Korea atau para Joko itu maksudnya Jongos Korea, gitu ya. Jadi bukan untuk kepentingan itu, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, gitu ya. Artinya punya sejarah yang cukup besar Al-Haryah ini rela dipindahkan sehingga memang hari ini masyarakat Al-Haryah juga bergejolak karena memang punya rentetan sejarah seperti itu. Ya, kita punya rentetan sejarah, kemudian kita juga berkewajiban untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita relakan begitu saja, enggak. Kita jaga terus, gitu ya. Kita jaga supaya apa? Ini memberikan manfaat buat masyarakat, buat bangsa dan negara. Pak Ji, terakhir ketika memang komunikasi dengan pemerintah, khusus pemerintah Indonesia ini tidak membuahkan hasil, apakah ada aksi-aksi selanjutnya? Masih banyak. Ya, kita akan kirim surat juga ke WTO, gitu ya. Nah, kita lihat mereka produknya SNI atau tidak kemudian jadinya karena ulah-ulah mereka itu kan. Nanti kita pelajari semuanya, gitu ya. Jadi clear, kita tujuannya hanya ingin keadilan, kemudian hanya ingin bangsa dan negara, masyarakat ini diuntungkan. Ya. Jadi saya nggak ada kepentingan bisnis di situ, nggak ada yang juga saya bisnis di situ, gitu ya. Jadi saya kepengen ini buat kepentingan bangsa negara, kemudian buat keadilan. Gitu ya. Masa kuenya ada di Cilegon, masyarakat Cilegon sulit untuk mendapatkan kue itu kan jadi nggak adil. Ya. Jadi pada intinya harapan terbesarnya adalah bagaimana Krakatau Posko ini bisa bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Kota Cilegon. Ya, semua industri, dan kita ini kan udah 40 tahun. Yeah. Industri di Cilegon fine aja, nggak ada masalah. Gitu. Cuman Krakatau Posko ini aja yang masalah kan. Yang lain nggak ada masalah gitu ya. Semua bersinergi gitu kan. Semua kondusif, semua iklim tercipta dengan baik. Artinya hubungan masyarakat dengan industri sudah begitu harmonis. Cuman ya jangan sampai gara-gara Krakatau Posko ini kemudian terjadi kondisivitas, ya kan, gejolak sosial, ya. Dan dampaknya saya kira gara-gara beberapa oknum Korea itu ini berpotensi merusak hubungan antara Indonesia dengan Korea. Ya, merusak hubungan ekonomi dan bisnis, merusak hubungan investasi, merusak hubungan pertumbuhan industri, ya. Jadi gara-gara oknum ini, saya katakan oknum kenapa? Enggak semua orang Korea juga begitu, enggak. Gitu. Tapi ini yang warga Korea yang oknum Korea itu, mereka itu ya saya boleh katakan brengsek lah, gitu. Jadi intinya seperti itu, rekan-rekan semua, bahwa Krakatau Posko ini khususnya industri yang ada di Cilegon lebih bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, jadi dari persoalan itu kemudian kita nyampaikan tuntutan. Ya, apa tuh? Tuntutannya itu yang pertama kita ingin ada keseimbangan distribusi
potensi ekonomi bisnis dan usaha di Krakatau Posko itu 50-50. Ya, sebagian oleh lokal, kemudian anak perusahaan Krakatau Steel yang merupakan bagian GV kan, usaha daerah. Nah, saya minta kemudian beberapa oknum Korea yang juga rasis itu kita minta dideportasi saja daripada mereka bikin masalah di Indonesia gitu kan, merusak hubungan antar negara, merusak hubungan B2B, bisnis to bisnis gitu kan, membuat keresahan di masyarakat, membangun gejolak sosial gitu kan. Nah, itu tuntutan yang pertama. Ya, kita minta keseimbangan itu dibagi dua lah, potensi bisnis ekonomi usaha itu dengan anak perusahaan KS atau dengan lokal ya, masyarakat lokal. Dan perusahaan-perusahaan oknum Korea itu ya keluarin lah. Mereka bukan hubungan apa-apa kok, nggak ada hubungan apa-apa di situ. Nah, kemudian yang kedua, kita tuntutan yang kedua itu adalah ingin bagaimana Krakatau Posko itu dinasionalisasikan. Freeport bisa, Rokan bisa, ya kan, bisa dinasionalisasikan, Inalum bisa. Nah, Krakatau Steel saya kira harus berupaya dengan pemerintah untuk menasionalisasikan Krakatau Posko. Dengan cara apa? Misalkan mengevaluasi GV, mengevaluasi posisi saham, nilai saham, ya. Kemudian dari aspek kewajaran nilai sahamnya. Misalkan tadi kan nilai tanah naik, nilai FPC turun, ya kan ada depresiasi. Nah, harusnya posisi saham KS jauh lebih besar. Nah, itu maksudnya nasionalisasi itu KS harus dominan sahamnya di Krakatau Posko. Apalagi sekarang sudah ditambah dengan pabrik KSM 2 itu kan sudah diserahkan juga ke Krakatau Posko kan. Nah, jadi janganlah negara kita dirugikan gitu kan. Gak usah takut lah mereka mau kabur dari Indonesia apa segala macam. Mereka mau investasi di mana lagi? Mau di Cina, ya babak belur lah lawan Cina kan, gitu. Mau di Malaysia gitu kan. Mereka bukan macan Asia Tenggara kok. Indonesia inilah surga buat mereka sementara ini kan. Karena apa? Ketidakadilan itu bukan hanya pada soal distribusi potensi ekonomi bisnis dan usaha saja, termasuk juga adanya kesenjangan gaji, ya, salary, ya. Gaji orang Indonesia, jabatannya lebih tinggi, gajinya lebih kecil, lebih rendah dari orang Korea yang jabatannya lebih rendah. Nah, ini keadilan bukan? Bicara saham katanya sama, seimbang sahamnya, gitu. Lebih mereka apa? Mereka kerja, orang Indonesia juga kerja kok. Orang Indonesia punya masa depan, mereka juga punya masa depan kok. Gitu. Kalau mereka bilang bahwa mereka dulu gajinya di Korea segini lah, mereka usahanya sekarang di Korea, kerjanya di Korea atau di Indonesia kan? Ya kan kalau kerja di Indonesia mereka harus ikuti gaji Indonesia lah. Orang Indonesia misalkan 10.000 ya mereka sama 10.000 gitu dengan posisi jabatan yang sama. Ini masa orang Indonesia posisinya lebih tinggi, gajinya lebih kecil daripada mereka orang Korea, warga Korea yang posisinya lebih rendah, ya dengan gaji yang lebih tinggi, kan nggak adil namanya begitu. Apa ini model begini nih? Ya kan GV model apa namanya ini? Kalau asalnya mereka perjanjian sudah begitu Pak, perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum. Ya tidak, perjanjian itu boleh tidak dilaksanakan selama melanggar hukum dan melanggar hak asasi manusia, keseimbangan. Jadi nggak usah takut lah. Oke Pak Haji. Menarik ya diskusi kali ini, memang menarik. Tapi terima kasih Pak Haji sudah berbincang-bincang, mengeluarkan konsolidasi pemikiran bersama rekan-rekan semua, sehingga memang pada intinya keadilan itu harus didapatkan, sehingga memang keadilan merupakan salah satu pilar untuk bagaimana masyarakat Indonesia ini bisa sama lah secara keunggulan dan keuntungannya dengan masyarakat yang bekerja di sini, seperti itulah pada intinya Pak Haji. Terima kasih bincang-bincangnya Pak Haji, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.